for the world to know your name. It's time for the world to feel your love. It's time for the world to receive your grace. It's time that the hope will not let down. Send us, Lord. Oh, send us to those who need it. We ask for more of you. Give us a heart, give us a heart to love more. We ask for more of you. Fill us with your spirit, fill us with your power, fill us with your glory, Lord, as we come together. Fire burning in my soul, a passion for the lost, and power. Saya percaya malam hari ini diberkati oleh Tuhan, kita akan mulai menara diam di rumah, menyaksikan kemurahan dan menikmati hari ini. Mari hati-hati lebih dalam lagi masuk dalam bahan kita, karena percayalah bahwa Tuhan Allah bertahta dalam penyembahan kita. Angkat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang umat-Mu kepadamu Tuhan untuk memuji menyembah-Mu. Dan kami hati yang baru untuk kami lebih dekat kepada Tuhan. Dan hati kami memuji menyembah-Mu. Mari urang yang ada di rumah, yang ada di jalan, yang baik yang ada di sendiri. Berkati kami, biar malam hari ini Tuhan, ini waktu kami untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, kejamahan kasih-Mu yang masuk dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami mengalami pemulihan, kami mengalami pembaharuan, kami mengalami kemenangan demi kemenangan, dan kami terima janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk menyembah-Mu. Kami akan angkat suara kami, ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Syakara labaya 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 labaya. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji nama-Mu. Kami datang sebab kami mengasihi-Mu, kami cinta Engkau Tuhan. Kami rindu hadir-Mu, datang jamah kami di hati kami malam hari ini. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, jamah kami Tuhan. Bibir mulut kami kan memuji-Mu, hati kami kan terus menyembah-Mu. Kami angkat tangan, kami naikkan syukur, sebab Tuhan baik. Betapa dahsyat perbuatan-Mu, betapa ajaib kuasa-Mu, telah kami alami, telah kami alami bersama-Mu. Yesus, haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk dimuliakan malam hari ini. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk disanjung tinggi malam hari ini. Haleluya. Sekalipun bumi bergoncang, sekalipun angin badai menerpa, kasih kuasa-Mu Tuhan tidak tergoyahkan dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu,
Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ini pujian pengagungan kami bagimu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Mencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau
Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing. Say how great, how great. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Come on, lebih lagi say how great. How great is our God? Kami bangga punya Tuhan. Kami sungguh bangga punya Engkau, Yesus. Jesus name, Jesus name, Jesus name. Jesus name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Jesus name above all names. Jesus name above all How great, say, amen. Come on, nikmati hadirat Tuhan. Izinkan dia menjamah Bapak Ibu malam hari ini. Come on, John, lebih lagi say how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, how great.
is no one else like you. There is no one else like you. Mari Bapak Ibu angkat pujian ini, angkat imanmu, katakan sebab kau besar, sebab kau dulu Tuhan sembuh malam hari ini. Tuhan yang sanggup menyembuhkan Bapak. Mari angkat sebab firman tidak pernah berubah. Baik dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Kalau Dia dulu tolong saudara, maka malam hari ini pun Tuhan yang sama sanggup tolong Bapak Ibu Saudara. Come on, angkat imanmu, angkat rasa percayamu sama Tuhan. Angkat pujian ini dengan iman yang percaya. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bahkan jauh lebih dari apa yang Bapak Ibu doakan. Lebih dari apa Ibu pikirkan. Di dalam nama Yesus. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kemauan berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Firman-Mu Tuhan pelita buat kaki kami, terang buat jalan-jalan kami. Kemauan tepuk tangan buat Tuhan yuk, sama-sama yuk. Firman
kiri, sebelah kanan, itu tidak akan menimpa kita. Amin. Pujian tadi mengatakan Tuhan aman bersama. Mari Bapak Ibu tetap dalam perlindungan. Lagi akan diberkati. Mulai berdoa. Sing kita boleh minta sama harui pikiran. Karena aku jawaban dengan firman. Saya berikan waktu buat Bapak Ibu Saudara semua malam hari ini untuk berdoa sama Tuhan. Kami aman bersamamu, sebab kami tahu Tuhan yang kami andalkan. Tuhan pengharapan kami, takkan kami takut, takkan kami gentar, takkan kami bimbang, takkan kami ragu sebab kami percaya janji-Mu, kami percaya firman-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Kau satu-satunya. Kau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari lebih lagi katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya. Yesus satu-satunya. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Makasih Bapak. Kalau malam hari ini Engkau sudah melakukan sesuatu yang Engkau rasa yang terbaik dalam kehidupanmu, dan tapi Engkau merasakan ada suatu hal yang masih kurang dalam hidupmu, kekeringan, ketidakberhasilan dalam kehidupan. Yuk, malam hari ini kita sejenak duduk di hadapan Tuhan untuk ingat lagi, jujur di hadapan Tuhan. Apakah Dia itu satu-satunya penolong dalam kehidupan kita, yang menjadi suatu penolong yang mutlak dalam kehidupan kita, suatu pribadi yang berkuasa penuh, berdaulat dalam kehidupan kita atau tidak? Malam yang luar biasa, Tuhan sedang rindu menjamah pribadi lepas pribadi,
Dari setiap rumah demi rumah, keluarga demi keluarga. Bahkan ketika Engkau berkata, aku coba lari dari Engkau Tuhan. Aku coba untuk tinggalkan Tuhan. Tapi hari ini ketika Engkau dengar streaming ini, tidak sesuatu pun yang sia-sia terjadi dalam kehidupanmu. Bukan suatu kebetulan. Tuhan izinkan untuk Engkau dengar streaming ini. Karena Tuhan sedang berbicara spesifik terhadap kehidupanmu. Malam hari ini ketika Engkau mulai berkata, Tuhan, ini suatu step di mana mungkin besok aku lagi gak percaya lagi dengan Engkau Tuhan. Karena apa yang aku doakan aku gumulkan sampai hari ini aku gak dapetin Tuhan. Kalau itu terjadi dalam kehidupanmu, hatimu dalam malam hari ini, saya ingin katakan tidak kebetulan Engkau join dalam streaming ini. Karena Tuhan sedang berbicara secara pribadi dalam kehidupan kita masing-masing. Secara spesifik Tuhan coba pengen ngomong gini loh, cuma aku yang bisa selesaikan. Cuma aku yang bisa selesaikan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini biar penyerahan total kami kepadamu Tuhan itu jadi suatu hal yang membuat kami merindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Kalau kami sudah mulai kehilangan kerinduan itu Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami tahu bahwa kami harus datang ke hadapan-Mu. Mohon ampun. Berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat Tuhan. Dan kemudian kami mencari wajah-Mu sepenuhnya malam hari ini. Kami tahu tidak terlambat Tuhan. Tidak terlambat Tuhan. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Telinga-Mu tidak kurang lebar untuk dengar doa kami Bapa. Makasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan pemberkati, amin. Tuhan pelembungku, Tuhan pemulihku. Roh Kudus ingetin gini loh. Ada kalanya ketika beberapa waktu yang lalu Tuhan izinkan untuk kita ngelewatin padang gurun. Nah, kemudian Tuhan izinkan untuk beberapa waktu lamanya kita mengalami apa yang disebut dengan sukacita Tuhan, berkat yang melimpah. Tapi hari-hari ini kembali lagi Tuhan izinkan pada gurun itu terjadi dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan jahat dalam kehidupanmu, enggak. Sekali-sekali Tuhan berkata bahwa aku tidak pernah tinggalkan Engkau, aku tidak pernah jahat dalam kehidupanmu. Rancanganmu adalah rancanganku, adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan cuma pingin satu hal dalam kehidupan kita. Ada yang mau Tuhan bentuk lagi dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi lebih indah dari sebelumnya. Lebih indah dari sebelumnya. Jangan buat banyak komplain di hadapan Tuhan hari-hari ini. Karena Dia sedang buat sesuatu yang indah dalam kehidupanmu. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Terima kasih Papa. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah melihat kebaikan-Mu di masa yang lampau Tuhan. Kalau Tuhan tolong kami dahulu, maka sekarang dan sampai selama-lamanya pertolongan Tuhan tetap terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam waktu yang singkat ini Bapa, Tuhan berbicara firman-Mu seperti pedang bermata dua Tuhan. Memisahkan segala yang tidak layak Tuhan di hadapan Tuhan. Bahkan
bahkan menegur hamba-Mu sendiri. Kami semua dibentuk supaya kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah maupun ada di tempat ini. Kami mengucap syukur sudah hampir 2 bulan kita melakukan streaming melalui YouTube Live, dan banyak hal yang Tuhan tambahkan terus. Dari pertama kali kita mengadakan streaming sampai hari ini, setiap minggu Tuhan buat sesuatu yang baru. Mengucap syukur Bapak Ibu yang sudah setia untuk join dalam channel ini, GBI Suruh Pancoran maupun GBI Tami ini Square. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Ada satu pesan Bapak Gembala kita, Pak Heron Dolf Anton, dalam ibadah perjamuan kudus 2 minggu yang lalu. Kemudian setelah itu dalam setiap menara doa di tempat ini, baik itu Pastor Yuda maupun Pastor Di, kembali mengingatkan tentang Mazmur 92 ayat yang ke-12 sampai ke-15. Saya akan ulang lagi terus supaya ini menjadi suatu pegangan dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang bertanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Jadi jangan cuma fokus pada ayat 15 mengatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jangan berfokus pada badan saya, gemuk dan segar. Tapi yang kita Tuhan, ayat 12 mengatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Budi sudah bahas, Pak Heron sudah membahas, dan kemudian Pak Yuda. Jadi, izinkan malam hari ini kita akan melihat lebih dalam lagi supaya masing-masing kita diperlengkapin. Jadi bagaimana bahwa kita bisa bertumbuh, bertunas, bahkan masa tua pun nanti kita akan tetap menjadi gemuk dan segar, dan tetap kita percaya bahwa tidak ada kecurangan dari Tuhan. Intinya adalah bagaimana kita harus hidup menjadi orang benar. Hidup menjadi orang benar. Hari-hari ini Tuhan bicara 3 hari ini saya sharingkan dalam setiap pagi di jemaat di GBI Suruh Pancoran. Ada 2 hal yang Tuhan taruh dalam hati saya. Bagaimana sebetulnya kita ini menjadi hidup sebagai orang benar. Pertama yang Tuhan bicara adalah bagaimana kita hidup dalam ketaatan. Bapak Ibu, yang namanya ketaatan atau obedience itu bukan sesuatu yang asing dalam telinga kita. Sejak kecil kita diajar taat pada pemimpin, pada aturan, pada segala hal. Tapi ada satu hal yang hari-hari ini Tuhan ingetin tentang ketaatan. Roma 6 ayat 1-23 itu berbicara tentang bagaimana sebetulnya harus hidup dalam ketaatan. Bagaimana kita hidup dalam suatu kemerdekaan terhadap dosa. Itu Roma 6. Tapi saya cuma mau tekankan kepada ayat 16. Roma 6:16. Di situ dikatakan bahwa apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam keadaan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, ini suatu ayat yang luar biasa bahwa sebetulnya pengertian taat atau obedience itu mengatakan bahwa segala sesuatu, konsekuensi dari kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, yaitu kita yang dulu diperhamba oleh dosa dan kemudian kita dijustifikasi, kita dibenarkan, kemudian hari-hari ini kita sedang dimurnikan, disanctification, itu mengatakan bahwa hidup kita yang lama itu sudah berlalu dan kemudian kita memperhambakan hidup kita pada Kristus. Bapak Ibu, itu berbicara bahwa sebetulnya ketika orang berkata keselamatan, berbicara bukan berarti bahwa oh iya, kita selamatkan, kita bisa berbuat apapun juga, kita bisa berbuat sesuka hati kita. Tidak. Konsekuensi keselamatan adalah kita memperhambakan hidup kita hanya kepada juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Itu berbicara bahwa karena penebusan Kristus tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita.
itu akan selalu kita lakukan terus. Jadi orang benar identik adalah orang taat kepada Kristus. Satu hal yang harus kita renungkan kembali bahwa sebetulnya ukuran ketaatan atau obedience itu adalah bagaimana hidup kita ini bisa belajar taat mulai dari yang kelihatan dahulu. Karena ketika bicara bahwa kita taat pada yang tidak kelihatan, tapi kepada yang kelihatan. Pertama, otoritas di atas kita. Pada aturan-aturan yang ada. Makanya pemerintah katakan sekarang harus digunakan. Minta kepada teman-teman yang di sini, maskernya dipakai. Terus semua dipakai. Karena apa? Ini ada protokol kesehatan di zaman seperti ini yang harus dilakukan. Saya pikir sih pakai ini terus cuma kelihatan gitu loh. Menurut saya. Tapi ini berbicara tentang apa? Ketaatan aturan terhadap protokol kesehatan. Kenapa ketika di bawah tadi di pintu gerbang dicek. Kalau panasnya lebih dari 37, tidak boleh masuk gedung. Kalau tidak pakai masker tidak boleh masuk ke gedung. Semua aturan itu harus kita taatin. Hari-hari ini itu yang Tuhan sedang bicara bahwa ketaatan terhadap yang kelihatan. Itu mencerminkan bagaimana kita taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Sesuatu yang benar-benar hari-hari ini sedang kita harus kerjakan. Nah, malam ini kita periksa hidup kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Apakah kehidupan kita dihambakan sepenuhnya kepada Kristus? Itu bicara tentang suatu ketaatan untuk matikan kedagingan kita. Ya? Ada banyak pilihan dalam kehidupan kita yang kita bisa lakukan. Ibadah. Atau melakukan apapun yang kita senangin dalam hidup kita. Sekarang lagi musim naik sepeda. Kok gak cool? Lagi Car Free Day. Enggak doa fajar. Gak bisa Pak. Sibuk. Kenapa? Lagi sepedahan. Sepedahan itu gak dosa Bapak Ibu. Tidak ada kemudian Bapak Ibu langsung masuk neraka karena apa? Karena main sepeda. Tidak. Tapi ketika ketaatan kita menghambakan kepada Kristus dan kemudian Tuhan katakan, ayo nak, mesbah pagi hari nak. Ayo nak, jangan jauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ketika kita menghambakan diri kita kepada Kristus, maka kita akan lakukan dengan taat. Tak kompromi. Kalau aturan dunia mengatakan tidak pakai masker itu berapa sekarang? 250 ribu. 250 ribu. Paket data berapa? Bulan lebih. Ya. Tapi itu bicara tentang apa? Ketaatan yang nggak kelihatan, yang kelihatan aja yang membuat kita mengerti bahwa bagaimana dengan yang tidak kelihatan. Ayo hari-hari ini bangun gitu loh. Kalau kita mau jadi orang benar, dimulai dengan apa? Setiap perintah Tuhan, kecuali. Oke? Nah kemudian yang kedua, Tuhan sedang ajarkan hari-hari ini adalah yang kedua adalah tentang penundukan atau submission. Kita dapat hari-hari tentang Yakobus 4 ayat 1 dan sampai 10. Kadang-kadang ini hari-hari ini kita sering kan memperkatakan Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Kita berkata bahwa ya suatu hal ketika aku tunduk kepada Allah maka iblis itu akan lari. Kemudian dengan segala overconfident kita lakukan banyak hal. Taking sana taking sini. Berdoa dengan menengking segala sesuatu. Tapi kita lupa. Ayat Yakobus 4 ayat 7 dimulai dengan tunduklah kepada Allah. Kata-kata tunduk. Itu berkata kepada penundukan terhadap suatu otoritas yang di atas kita. Kalau kita bicara tentang penundukan itu ada suatu hal yang taat kepada otoritas yang dia. Ada hubungan antara ketaatan dan penundukan diri. Nah, kalau konsep suatu bangsa dunia ini kan beda. Ketika orang berperang dan kemudian kalau kita baca di kitab Perjanjian Lama, ketika orang Israel itu dia berperang terhadap suku-suku yang menguasai Kanaan, negeri Kanaan. Maka ketika dia menundukkan suku itu, kemudian mereka mengambil hak-haknya kan, kemudian segala sesuatu orang yang ditundukkan itu tidak berhak apapun dalam kehidupannya. Tapi
Satu hal yang luar biasa dalam Kristus. Ketika kita hidup dalam sebagai orang benar, maka ketika kita menundukkan diri kita kepada Kristus, submission hidup kita, submit terhadap aturannya Tuhan, terhadap kehendaknya Tuhan, maka akan menghasilkan suatu otoritas. Orang selalu ambil otoritasnya, tapi dia lupa untuk melakukan apa? Penundukan. Orang tidak bisa melakukan penundukan kalau dia tidak bisa melakukan apa? Malam hari ini Tuhan ingetin dengan sangat, yuk lakukan itu yang dia lakukan, penundukan, supaya ada otoritas dalam kehidupan kita. Cek dalam kehidupan kita kalau hari-hari ini apa yang kita lakukan itu mentok ke sana, mentok ke sini. Jelas yang kita lakukan hasilnya. Gak ada damai sejahtera dalam kehidupan. Sebelum kita berbicara sebagai orang benar, maka hidup kita penuh dengan ketaatan. Atau hari-hari ini kita gak bisa tunduk, malah nanduk kemana-mana. Kemudian ketika kita taat dan tunduk kepada otomatis kebenaran itu akan hidup dalam kehidupan kita. Hari-hari ini Bapak Ibu, yuk kita cek nih hari-hari ini dalam kehidupan kita. Karena doa adalah tempat yang luar biasa untuk kita diingetin sama. Kita datang ke kaki Tuhan. Bapak Ibu datang kepada Tuhan bukan karena ada masalah saja. Bukan karena Bapak Ibu mengalami sakit penyakit saja. Bukan ketika Bapak Ibu membutuhkan sesuatu daripada Tuhan. Kalau itu terjadi maka satu hal yang menyakitkan hati Tuhan. Sama seperti ketika kita orang tua. Kita adalah orang yang kemudian ada orang datang kepada kita hanya karena dia butuh kita. Ketika saat-saat dia membutuhkan kita. Tapi setelah dia tidak butuh kita lagi maka dia meninggalkan. Manusia saja menyakitkan. Kita mengalami seperti itu. Jangan sakit. Jangan datang kepada Tuhan hanya ketika engkau mengalami hal-hal yang tidak enak dalam. Ketika engkau mengalami hal tidak enak, memang benar kita harus datang kepada Tuhan. Tapi setelah itu bangun dalam kehidupan kita sebagai orang benar ini. Ada kerinduan yang dalam itu. Satu perbincangan yang luar biasa dengan Pak Gembala kita, Pak Heron, hari Sabtu kemarin. Beliau berbicara tentang kemarin pun di Kul 2 diingetin kekeringan. Hari-hari ini Bapak, karena orang sudah mulai masuk dalam online, ada survei yang dilakukan oleh Jabatan Indonesia, katakan bahwa ikut sertaan orang dalam ibadah online itu berkurang hari-hari ini dibandingkan dengan awal-awal COVID. Itu bisa kita lihat gini loh. Kalau ke gereja kita bisa sangat kelihatan manusia, apalagi gereja suhu. Itu banyak orang dan kita bisa apal, oh ibu ini minggu ini kok nggak ada, bapak itu kok nggak ada, si A kok nggak ada, kelihatan. Tapi ketika di online nggak ada yang bisa ngecek kita, nggak ada yang ngecek kita, nggak ada suatu indikator GPS yang bisa mengatakan bahwa Pak A nggak ibadah hari ini. Ada kemudian signal kepada Pak Gembala nyala, nggak ibadah. Tapi bicara bagaimana ini. Orang itu menjauh daripada ibadah. Karena dia merasa bahwa isinya gak berubah. Atau gak ada yang ngecek dalam kehidupan. Kemudian apa yang terjadi? Timbul bahkan pada level pengerja sekalipun. Malam hari ini, dari situ saya tangkap gitu loh. Iya benar. Hari-hari ini yang cari ini. Bagaimana kita perhambakan hidup kita sungguh-sungguh. Satu hal yang saya dapatin ketika kembali bicara tentang pohon kurma. Mungkin sudah dibahas pada minggu lalu bagaimana pohon kurma itu harus ditanam dikasih batu supaya dia tumbuh keluar. Tapi satu hal yang saya temukan adalah kurma itu adalah tumbuhan yang tumbuh pada rentang suhu yang ekstrim. Antara minus 15 sampai plus 51 derajat. Suhu di ruangan ini mungkin sekarang berapa? 20 atau 21. Bayangkan dia bisa hidup kurma ini pada minus 15 dan plus 51. Karena suatu saat setelah doa AC mati gitu loh. Wah udah mulai gerah ini kita. Itu mungkin hanya sekitar 30, nggak akan sampai 51. Tapi kurma ini 51 dia masih bisa hidup. Nah kemudian
dia tumbuh pada ketinggian minus 400 di bawah permukaan laut, itu terjadi di lembah Yordan, hingga 2000 meter di Kashmir pada pegunungan Himalaya. Itu berarti pada tempat yang paling dalam maupun tempat yang paling tinggi masih bisa hidup. Pada kondisi hidup yang paling susah sekalipun, yang paling bawah, bahkan ketika dia ada di atas 2000 meter dalam permukaan laut, si kurma itu masih hidup gitu loh. Gitu. Itu luar biasa. Kemudian kurma itu paling tahan pada kondisi tanah yang sangat dikatakan marginal. Dia bisa tumbuh subur di Thailand, India, California, bahkan di Indonesia. Tapi yang saya lihat bahwa ada suatu hal yang memberkati adalah pohon kurma itu memiliki akar yang berbeda dengan akar pohon kelapa atau kelapa sawit. Saya bacakan ya. Akar serabutnya terbagi sebagai akar atas atau di udara, atau akar samping, dan akar tengah dan akar dalam. Akar dalamnya itu bisa menghujam hingga 12 meter ke bumi. Sehingga akar samping merayap tak lebih dari 1 meter dari bonggolnya. Kemudian dikatakan gini loh. Pohon kurma itu adalah pohon kurma yang ramah pada tanaman tangganya. Dia tuh nggak ngambil jatah air tetangganya. Itu luar biasa. Tapi dia membantu untuk memompa air sehingga memancarkan mata air cukup bagi sekelilingnya. Dikatakan dalam satu literatur bahwa akar pohon kurma itu selalu mencari sumber air gitu. Bapak Ibu, dikatakan dalam tadi Mazmur 92, orang benar itu akan bertunas seperti pohon kurma, itu berarti orang benar akan selalu mencari air. Akar kita tuh selalu mencari air, air kehidupan gitu loh. Sehingga apa? Indikasinya apa? Ketika mulai mengalami kekeringan, cek. Maka akar hidup kita itu sudah mulai tidak mencari air. Tidak rindu untuk mencari air. Tuhan ingetin gini loh. Ingat kembali pada kasih mula-mula ketika kita pertama kali bertobat. Cita luar biasa. Ibadah di mana berangkat? Doa fajar Pak, jam berapa? Jam 5, jam 4 saya berangkat Pak. Doa puasa 40 hari, saya 80 hari Pak. Ya? Nah, doa jam berapa Pak? Streaming mulai 7.30, 5.30 saya sudah di depan internet Pak. Yang mula-mula. Maupun dalam hal memberi. Ketika kita hari-hari ini makin lama makin sudah mengalami banyak. Ketika itu mulai hilang, cek. Apakah akar kita, akar seperti pohon korma, cari air gitu loh. Sehingga tidak mengalami. Hari-hari ini Tuhan ingetin banyak. Bagaimana kehidupan kita. Bukan cuma kita merasa harus struggling terhadap bagaimana kita bisa lepas dari krisis ini. Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Bagaimana akar itu, dengan giat dia mencari air, itu berbicara tentang apa? Bagaimana kita pun segala hal. Kalau selalu berkata demikian, tangan kita dikasih Tuhan mengerjakan banyak hal. Hari-hari ini ketika krisis terjadi, Bapak, ini aku sudah ingetin pada awal, ini adalah tahun dimensi yang baru. Ada banyak hal yang terjadi, dan ini digenapi Bapak. Saya melihat dengan cara yang luar biasa. Saya selalu amati di WA Story. Ibu-ibu yang dulu tidak bisa menjual apapun juga. Lapar tart. Lagi, ayam woku sekarang. Enggak ini. Beras, kan? LPG, semua. Jangan jual TV rumahnya, jangan. Tapi itu berbicara apa? Saya selalu diingetin tentang ada dua orang tokoh dalam perjanjian lama, namanya Besalel dan Aholiab. Itu adalah dua orang biasa yang diambil kemudian diberi pengurapan oleh Musa untuk dia membangun bait Allah. Dan kemudian dikatakan dia diberi suatu hikmat keahlian untuk dia bisa mendesain bait Allah, kemah itu dengan suatu hal yang dahsyat. Hari-hari ini Tuhan sedang memberi pengurapan kepada orang benar untuk dia bisa bertumbuh dengan creative spirit yang kreatif gitu loh. Ada banyak hal saya lihat pengerja. Di rumah saya lihat nih, wah ini ada roti ajaib nih. Tanya, Ma ini beli atau bikin? Bikin saya bisa tahu, oh ibu ini, oh luar biasa. Dari yang tidak bisa bikin roti, bisa bikin roti. Jadi Bapak Ibu, saya katakan gini loh, selama akarmu bergerak kepada kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan berikan hikmat dengan luar biasa, supaya bisa keluar dari krisis ini.
Saya saksikan ketika kami mulai pertama kali eh, diberi Tuhan beban untuk bagaimana kita melakukan streaming dengan menggunakan YouTube. Tidak ada. Kami punya kamera, kami punya komputer, tapi kami tidak tahu bagaimana caranya. Tahun yang lalu saya ingat, saya beli suatu alat di mana saya waktu itu cuma berpikiran bagaimana alat ini bisa menjadi berkat untuk ibadah, supaya bisa menampar. Karena kami tidak bisa beli video switcher, maka kami beli alat itu, supaya bisa masuk dalam gambar, bisa masuk dalam komputer. Tapi kemudian tidak bisa dipakai. Tapi yang luar biasanya, hari-hari ini alat itu kepakai. Kemudian bisa dibuat streaming. Tuhan berikan hikmat kepada anak-anak muda di tempat ini untuk bisa mengolah bahan-bahan yang sederhana untuk dijadikan alat yang siaran seperti hari ini. Satu pelajaran yang luar biasa ketika kita 2 bulan yang lalu kita mau mulai bagaimana caranya kita bisa masukkan suara ini ke perangkat komputer dan kemudian streamingkan. Kita lihat referensi YouTube macam-macam. Ada alat namanya mixer, sound card, kita beli. Kemudian kita pasang berjam-jam itu bersama dengan alat dosen Pak Franky. Alat itu gak dikenali, tapi di YouTube dikatakan alatnya sama gitu loh. Saya juga tanya kepada rekan-rekan di Salemba. Pakai merek, saya beli merek yang sama. Tancapkan gak bisa. Kenalin. Terus saya telepon teman yang di Salemba. Bapak beli dengan harga berapa? Sekian. Wah, palsu itu Pak. Kaget saya. Bentuknya sama, mereknya sama. Kemudian saya tanya pada yang jual. Bapak gak bilang sih kalau buat streaming. Wah, puji Tuhan bisa tuker. Dan kemudian ketika ditukar besoknya kemudian memang harus nambah duit gitu loh. Kemudian dipasang, langsung dikenalin. Di situ saya belajar begini loh Bapak. Masa hidup kita ini boleh kelihatan orang sama dengan orang benar gitu loh. Ya? Orang lihat Dani ya gini, yang berat 90-an kayak gini. Oh iya, tapi gak ada yang bisa lihat hati kita, asli atau enggak. Tapi ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan kita terkonek dengan Tuhan, maka gak kelihatan apa. Bedanya kita orang benar atau enggak benar adalah ketika kita terkonek dengan Tuhan, itu berarti apa? Roh kita adalah sama dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita bukan orang Kristen KW gitu loh ya. Seperti mixer yang KW tadi. Yang gak bisa dikenalin oleh apapun juga. Kedua, kami coba untuk bagaimana mengeluarkan suara di handycam supaya bisa terekam langsung di komputer. Semua sudah benar alatnya. Tapi ketika masuk terakhir, bisa. Kemudian Pak Franky punya hikmat. Pak, jacknya bukan yang ini Pak, diganti dengan jack yang benar. Bisa didengar. Saya dapatkan kayak gini loh. Hidupmu benar dari awal. Kemudian di ujungnya, engkau gak hidup sebagai orang benar, maka engkau gak akan sampai kepada Tuhan. Dua hal itu saya belajar gitu loh. Oh iya. Dalam segala hal Tuhan memperlengkapi kita. Kita punya semangat yang luar biasa. Kita punya ide-ide yang kreatif. Karena akar kita terus cari Tuhan gitu loh. Hari ini jangan menyerah kepada keadaan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan. Tuhan sedang buat perkara-perkara yang luar biasa. Jikalau kita hidup sebagai orang benar. Melalui apa? Hidup dalam ketaatan. Obedience. Hidup dalam penundukan diri. Submission. Kemudian sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ini hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan berkatnya luar biasa. Curahkan berkatnya luar biasa. Ini Pentakosta ketiga. Digenapin. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Bapak Ibu yang hari-hari sedang menjalankan bisnis yang tahun kemarin Bapak Ibu gak pernah pikir. Coba renungkan gitu loh. Bayang gak tahun kemarin? Enggak. Tapi kadang-kadang kita ini kan selalu the power of kepepet itu terjadi gitu loh. Sama seperti ketika kami di sini harus streaming karena kepepet gimana caranya supaya gereja ada kegiatan yang benar-benar memberkati jemaat. Karena kita nggak boleh ibadah off. Maka the power of kepepet itu dihikmat oleh Tuhan. Dan jadi gitu loh. Bapak Ibu juga gitu. Apapun yang Bapak Ibu punya nih hari-hari ini. Seperti janda katakan bahwa dia hanya punya tepung dan minyak. Dan itu bisa jadi dalam kehidupan. Bapak Ibu sekarang punya apa? Tepung, terigu, permipan, gula. Bisa jadi kue. Bisa jadi donat gitu kan. Juga bisa diolah di hadapan Tuhan.
Kalau kita terima WA, shalom Pak, wah ini kita. Oh bukan dia mau sharing, bukan jualan, mau sharing. Puji Tuhan. Tapi saya mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan semangat yang kreatif pada kita gitu loh. Ya, semangat yang kreatif. Salah. Kita berkata bahwa Tuhan itu sedang memberikan kita hikmat gitu loh. Luar biasa. Tapi ingat Bapak Ibu, satu yang tadi karakternya pohon korma. Menjadikan sangat kokoh sekaligus ramah pada tanaman tetangganya. Kurma tidak berebut air dan unsur hara jatah tanaman tetangga. Bicara apa? Lakukan segala sesuatu. Penuh dengan ketaatan, penuh dengan penundukan diri, kejujuran di hadapan Tuhan, dan di hadapan manusia. Maka apapun yang kau kerjakan, jadi dalam nama Tuhan. Amin. Menyerah hari-hari ini. Kalau engkau sedang hadapi apapun juga, itu berarti apa? Akarmu sedang mencari air gitu loh. Akarmu sedang mencari air sampai kemana? Tidak akan pernah berhenti. Tuhan selalu membuka jalan dalam hidup. Dia selalu punya cara nolongku, punya cara keajaibanmu. Misalkan enggak kamu saja malam hari ini ingatkan terus khotbah gembala, Pastor Budi, Pastor Yuda akan hari ini, yuk hidup sebagai orang benar dalam ketaatan, penundukan diri. Kemudian kita tahu bahwa apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Yuk, sama kita siapkan hati kita sungguh-sungguh hari ini. Tangkap firman ini. Supaya apa? Rema itu bukan hanya firman yang dibaca. Tapi rema itu adalah firman yang diperkatakan. Dihidupin. Kemudian dilakukan. Maka itu akan menghasilkan kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa hari-hari ini anak-anak-Mu Tuhan, di tengah masa-masa pandemik seperti saat ini, Tuhan berikan hikmat untuk mereka boleh melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa. Tuhan berkati tangan mereka Tuhan, ketika Tuhan mereka sentuh sesuatu, mereka kerjakan sesuatu, itu menjadikan berkat. Tuhan, ketika anak-anak-Mu mulai melakukan pekerjaan, memasarkan suatu produk Tuhan, hari-hari ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar apapun yang dikerjakan itu Tuhan, apa yang mereka pasarkan, laku dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang mereka buka usaha apapun juga Tuhan hari-hari ini, menjual produk, mengolah sesuatu, apapun juga Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Sektor jasa apapun juga Tuhan berkati Tuhan hari-hari ini. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan selalu, hidup sebagai orang benar. Hidup sebagai orang benar. Kami memperhambakan hidup kami kepada Kristus. Menundukkan hidup kami kepada Kristus. Taat kepada Kristus. Taat kepada pemimpin kami, otoritas di atas kami. Taat kepada pemerintah. Terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan, kalau Tuhan sedang berbicara secara spesifik dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, mari Tuhan, bicara secara pribadi lepas pribadi Tuhan. Bapak Ibu, jangan keraskan hatimu hari-hari ini. Ketika Tuhan tegur sesuatu malam hari ini, responi dengan penundukan diri, taat kepada teguran Tuhan, dan kemudian izinkan Tuhan bekerja untuk membuat kita menjadi orang benar. Orang yang tidak lagi diperhambakan dosa. Orang yang tidak lagi diperhambakan oleh kedagingan, kenajisan, hawa nafsu, apapun juga. Tidak